Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Widiasari. Pada kesempatan kali ini akan membahas dan mempresentasikan mengenai regresi data panel. Jadi yang pertama, judul penelitian yang saya angkat adalah pengaruh NPL, CAR, dan LDR terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Hipotesis penelitiannya, H1 NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, H2 CAR berpengaruh positif terhadap ROA, H3 LDR berpengaruh positif terhadap ROA. Data penelitiannya adalah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 sampai 2015 yang dapat diakses dengan baik melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Ya, variabel penelitiannya sendiri adalah profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, di mana ROA sendiri adalah rasio yang menilai seberapa tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki. Lalu ada NPL, yaitu perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Lalu ada CAR, yaitu rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Lalu ada LDR, yaitu rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Lalu ada model statistik, di mana ROA IT sama dengan alfa ditambah beta 1 NPL IT ditambah beta 2 LDR IT tambah beta 3 CAR IT plus error. Di mana ROA IT itu adalah return on asset perusahaan I pada tahun T, alfa sama dengan konstanta, B1, 2, 3 sama dengan koefisien regresi, NPL IT adalah NPL perusahaan I pada tahun T, LDR IT adalah LDR perusahaan I pada tahun T, CAR IT adalah CAR perusahaan I pada tahun T, lalu ada EIT adalah error. Selain itu ada hipotesis statistik di mana H01 yaitu beta 1 kurang dari sama dengan 0 berarti NPL tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. H11 beta 1 lebih dari 0 berarti NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Lalu yang kedua ada H02 beta 2 kurang dari sama dengan 0 berarti CAR tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Lalu ada H12 beta 2 lebih dari 0 berarti CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Lalu yang ketiga ada H03 beta 3 kurang dari sama dengan 0 berarti LDR tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H13 beta 3 lebih dari 0 berarti LDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya yang dibahas adalah mengenai regresi data panel itu sendiri. Jadi regresi data panel itu terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan model yang mana yang terbaik untuk digunakan. Di antaranya ada common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Ya, pada regresi data panel, step pertama itu ada chow test, di mana menentukan model di antara common effect model dan fixed effect model, di mana di antara dua model tersebut yang terbaik. Lalu nilai probabilitas P-nya pada cross section F, di mana P lebih dari 0,05, maka model yang terbaik adalah CEM. Sebaliknya, ketika kurang dari 0,05, FEM adalah model yang terbaik. Lalu step yang kedua ada Hausman test, di mana menentukan model yang terbaik ketika antara FEM dan REM. Nilai probabilitas P-nya pada cross section random, di mana P lebih dari 0,05, maka model yang terbaik adalah REM. Sebaliknya, ketika P itu kurang dari 0,5, maka model yang terbaik itu adalah FEM. Nah, ketika yang terbaik ada REM, kita lanjut ke step 3, di mana ada Lagrange multiplier test, di mana menentukan model yang terbaik antara REM dan CEM. Nilai probabilitasnya ada di Bridge-Pagan. Nah, ketika P lebih dari 0,05, maka model yang terbaik itu adalah CEM.
Nah, sebaliknya ketika kurang dari 0,5 maka model yang terbaik itu adalah RAM. Jadi hasil uji yang saya lakukan, yang pertama kita menguji model CAM-nya. Setelah itu juga diuji ada model FEM-nya. Lalu dari kedua uji tersebut dibandingkan menggunakan uji COTES. Nah, dapat dilihat bahwa di nilai P pada kolom cross-section F sebesar 0,00 yang mana P-nya itu kurang dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa model terbaik itu adalah fixed effect model. Nah, selanjutnya peneliti itu harus memastikan kembali apakah FEM itu merupakan model terbaik dibandingkan RAM. Untuk itu, harus melakukan uji Hostman test. Sebelum melakukan uji Hostman test, harus dilakukan uji model RAM seperti berikut. Setelah itu dilakukan uji Hostman test. Dari pengujian Hostman test menunjukkan bahwa nilai P pada kolom cross-section random sebesar 0,2175 yang mana lebih besar dari 0,05. Sehingga model yang terbaik itu adalah random effect model. Karena model yang terbaik itu adalah model RAM, peneliti harus memastikan kembali apakah model RAM itu lebih baik dibandingkan dengan model CAM. Untuk memastikan hal itu, harus melakukan pengujian Lagrange multiplier test. Nah, setelah dilakukan uji Lagrange multiplier test, ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas P pada kolom Birch-Pagan-Bott sebesar 0,000, yang mana P-nya itu kurang dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa model regresi yang tepat itu merupakan random effect model. Selanjutnya, dari penjelasan di atas, karena hasil regresi yang paling baik itu adalah random effect model, maka hasil analisis regresinya adalah sebagai berikut. Jadi dari hasil regresi menggunakan random effect model terdapat 3 variabel independen, yaitu X1-nya NPL, X2 CAR, dan X3 LDR. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel NPL memiliki koefisien negatif dengan signifikansi sebesar 0,03, yang mana berada dalam level of signifikan 5%. Maka dapat disimpulkan H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Sehingga NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, pada variabel CAR memiliki koefisien negatif dengan signifikansi sebesar 0,0886, yang mana berada dalam level of signifikan 5%. Maka dapat disimpulkan H0-nya ditolak dan H2-nya diterima. Lalu, pada variabel LDR memiliki koefisien negatif dengan signifikansi 0,9593, maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga LDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana step-step cara pengujian data panel tersebut menggunakan aplikasi eFuse. Ya, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam regresi data panel menggunakan aplikasi eFuse. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita membuat work file terlebih dahulu dan menyiapkan data yang akan dimasukkan. Di sini saya memakai data dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan jumlah N-nya sebanyak 40. Dimasukkan 2011, 2015, N-nya dimasukkan 40 dan klik OK.
Lalu selanjutnya kita membuat variabel itu dibeli Y, tinggal di copy dan di paste menjadi X1, X2, dan selanjutnya X3. Lalu kita akan memasukkan data yang telah kita miliki tadi di Excel. Tinggal dikontrol, dipilih X1, X2, X3, lalu S group. Nah, datanya diambil dari Excel tersebut, tinggal di copy dan di paste. Selanjutnya kita akan melakukan uji CEM. As equation, lalu C-nya dipindah, itunya noun, oke. Nah, kita sudah menemukan model CEM. Setelah model CEM di freeze, diberi title, lalu kita menguji form. Caranya bersama, C-nya dipindah, cuman bedanya kita ganti jadi fix. Oke, dan keluar hasil untuk model FEM. Setelah mendapatkan dua model tersebut, kita melakukan uji cow test. Dan dari uji cow test didapatkan probabilitasnya 0,00, dimana kurang dari 0,05, sehingga yang terbaik itu fixed effect model dan harus melanjutkan ke pengujian Hausman test. Pengujian di Hausman test, kita melakukan atau menentukan mode RAM-nya terlebih dahulu. Hampir sama seperti CEM dan FEM, dirubah C-nya namun diganti, dan ya, kita mendapatkan model RAM. Setelah itu diuji Hausman test-nya. Nah, dari uji Hausman test didapatkan probabilitasnya 0,2175, dimana lebih dari 0,05, sehingga model yang terbaik itu adalah random effect model, sehingga peneliti harus melanjutkan untuk melakukan Lagrange multiplier test. Kita beri title terlebih dahulu. Kita melakukan uji Lagrange.
Kita tampilkan dulu model jamnya, lalu diuji Lagrange. Dari uji Lagrange ditunjukkan bahwa nilai probabilitasnya pada kolom berjumlah gambutnya sebesar 0,00, di mana P-nya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang tepat merupakan random effects model. Nah, ya sekian regresi data panel yang dilakukan menggunakan aplikasi eViews. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.